Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bunga Kusuma Dewi dengan NIM 0804 1382429075. Saya berasal dari jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Sriwijaya. Di sini, saya akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai review jurnal yang berjudul Pengaturan Perkembangan Siklus Sel oleh Sinyal Sel yang diinduksi faktor pertumbuhan. Saya berasal dari kelompok 11 mata kuliah Biologi Sel. Selamat menyaksikan. Nah, teman-teman, sebelum kita memasuki materi, di sini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama itu adalah pendahuluan atau pengertian dari siklus sel. Yang kedua ada tujuan dan metode penelitian. Yang ketiga ada fase-fase dari siklus sel. Yang keempat titik pemeriksaan siklus sel. Yang kelima itu hasil dan penelitian dan juga pembahasan. Yang ketujuh itu adalah kesimpulan. Nah, untuk materi yang pertama adalah pengertian dari siklus sel. Jadi, siklus sel itu apa sih? Siklus sel itu adalah serangkaian peristiwa yang mendorong sel untuk membelah dan menghasilkan dua sel anak. Terdiri dari 4 fase, yang pertama ada G1, S, G2, dan M, yang diperlukan untuk pengaturan oleh CDK dan siklin. Teman, di sini ada tujuan penelitian dan juga metode penelitian. Yang pertama ada tujuan penelitian dari jurnal ini. Tujuan penelitian sendirinya itu adalah untuk menjelaskan proses siklus sel secara umum melalui fase-fasenya yaitu G1, S, G2, dan M, dan menyoroti jalur pensinyalan yang diaktifkan oleh growth factor atau faktor pertumbuhan, terutama melalui RTKS dalam mengatur progresi siklus sel pada tiap fase. Kemudian ada metode penelitian, yaitu metode yang digunakan pada jurnal ini adalah metode tinjauan pustaka atau studi literatur, di mana penulis itu mengkaji dan mensintetis hasil penelitian terdahulu mengenai peran growth factor dalam regulasi sel. Nah, di sini ada fase-fase siklus sel. Fase yang pertama itu ada fase G1 atau fase pertumbuhan sel dan persiapan untuk sintetis DNA. Kemudian ada fase S, yaitu fase replikasi DNA. Yang ketiga ada fase G2 atau fase persiapan melakukan mitosis. Yang terakhir ada fase M atau fase mitosis dan juga sitokinesis. Nah, untuk gambar ini itu menggambarkan jalur sinyal dalam sel yang dimulai dari penerimaan sinyal stimuli atau growth factor atau GF oleh reseptor tirosin kinase atau RTK yang berada di membran plasma. Nah, berikut adalah bagian-bagian utama yang diilustrasikan. Yang pertama ada reseptor tirosin kinase atau RTK, yaitu membran sel yang berfungsi menerima sinyal dari faktor pertumbuhan. Kemudian ada proses aktivasi, yaitu ketika GF mengikat RTK, terjadi autophosphorylation yang memicu transduksi sinyal ke sitoplasma. Ditunjukkan dengan simbol P yang mewakili fosforilisasi dan beberapa protein. Kemudian ada jalur sinyal di sitoplasma, yaitu ada beberapa jalur yang dipicu. Yang pertama ada STAT atau STAT, yang kedua ada PI3K, yang ketiga ada RAS, yang keempat PLC-Y1 dan juga SRC. Kemudian ada node transkripsi, yaitu sinyal yang kemudian diteruskan ke inti atau nukleus, di mana mereka berinteraksi dengan transkripsional node seperti the P53 node, the SMAD node, dan the FOXO node. Yang terakhir adalah the ID and MYC node. Nah, untuk hasil akhirnya itu adalah sinyal yang berkontribusi pada beberapa proses seluler yang penting, termasuk siklus sel atau proliferasi, diferensiasi, apoptosis, dan motilitas. Di sini ada titik pemeriksaan dari siklus sel, ada 3 titik pemeriksaan utama. Yang pertama itu ada G1 atau S yang disebut sebagai titik restriksi. Yang kedua ada G2 atau M atau disebut juga sebagai kerusakan DNA. Yang ketiga ada SAC atau titik pemeriksaan perakitan spindle. Di sini ada aktivasi jalur RAS atau ERK. RAS yang teraktivasi memicu aktivasi RAF, MEK, dan ERK.
Aktivasi RAS memicu serangkaian reaksi yang mengarah pada aktivasi ERK, yang kemudian berperan dalam mengatur ekskresi gen yang penting untuk pertumbuhan dan pembelahan sel. ERK itu atau Extracellular Signal Regulation Kinase atau yang berfungsi dalam transkripsi gen yang mendukung proliferasi sel. Teman-teman, gambar di sebelah kanan saya ini adalah gambar yang memperlihatkan jalur signaling yang terlibat dalam aktivasi epidermal growth factor receptor atau EGFR dan keterlibatannya dalam regulasi sebagai protein. Nah, di mana yang di bagian A itu adalah jalur RAS atau RAF atau MEK atau ERK. Di mana EGFR atau PY adalah tanda bahwa EGFR telah terfosforilisasi oleh PY. Kemudian ada SHC atau GRB2 atau protein adaptor yang menghubungi EGFR dan RAS. Kemudian ada RAS yaitu protein GTPase yang mengaktifasi jalur downstream. Kemudian ada RAF atau MEK dan juga ERK yaitu serangkaian protein kinase yang terlibat dalam jalur MAPK atau mitogen activate protein kinase. Kemudian ada RSK dan CFOS, CMYC dan lainnya, yaitu protein target yang terlibat dalam proses transkripsi dan regulasi seluler. Kemudian jalur yang B itu adalah jalur PI3K atau AKT, yaitu jalur EGFR atau PY, di mana dia di sini menegaskan fosforilisasi EGFR. Kemudian ada PI3K yang diaktifkan oleh RAS dan berperan dalam memproduksi PIP3. Kemudian PIP3 sendiri itu adalah produk dari PI3K yang berfungsi sebagai second messenger. Kemudian ada PTEN, yaitu memainkan peran sebagai mengkonversi PIP3 kembali menjadi PIP2. Kemudian ada PDK1 dan MTORC2 yang mengaktifkan AKT. Nah, AKT sendiri itu mengarah pada regulasi berbagai protein seperti GSKC, CFOS, FOXO, dan lain-lain yang terlibat dalam kontrol siklus sel, pertumbuhan, dan apoptosis. Nah, dalam metode ini ada dua gelombang sinyal GF yang digunakan. Yang gelombang pertama itu adalah berfungsi menginduksi transisi dari G0 ke G1. Di gelombang kedua, itu mendorong sel melewati titik pemeriksaan G1 atau S dan memulai sintetis DNA. Nah, faktor pertumbuhan itu tidak hanya berfungsi sekali, tetapi ada dua gelombang aktivasi yang diperlukan untuk mendorong sel melalui siklus sel. Gelombang pertama itu membantu sel keluar dari keadaan tidak aktif atau G0 dan memasuki fase G1, sementara gelombang 2 diperlukan untuk melanjutkan ke fase S. Nah, di sini ada hasil penelitian dan juga pembahasan. Ada 4 hasil penelitian. Yang pertama itu ada growth factor adalah pemicu utama progresi sickle cell melalui aktivasi RTKS. Yang kedua, ada progresi sickle cell di fase G1 yang dikendalikan oleh dua gelombang aktivasi sinyal. Satu di awal G1 dan satu menjelang transisi ke fase S. Yang ketiga, sinyal yang berkelanjutan atau 2 kali paparan GF adalah menggantikan kebutuhan atau stimulasi GF yang terus-menerus. Yang keempat, ada interaksi RAS atau ERK dan PI3K atau AKT yang berinteraksi dan mengatur protein-protein penting dalam siklus sel. Dari hasil diskusi yang kami dapatkan, kami mendapatkan 3 kesimpulan. Yang pertama itu ada sinyal GF yang mengatur perkembangan siklus sel ini itu melalui jalur persinyalan yang kompleks. Yang kedua adalah 2 gelombang aktivasi sinyal GF pada fase G1 itu diperlukan untuk mendorong sel melewati resection point, yaitu titik krisis sebelum sel berkomitmen untuk replikasi DNA. Yang ketiga ada crosstalk atau interaksi silang antara jalur RAS atau ERK dan PI3K atau AKT yang memungkinkan koordinasi yang kompleks dalam proliferasi sel.
Nah, di sini ada jurnal yang kami ambil. Jadi jurnal yang kami ambil itu adalah jurnal dari Wang Z 2021 tentang pengaturan perkembangan siklus sel oleh sinyal sel yang diinduksi faktor pertumbuhan. Nah, teman-teman, pemaparan materi saya tentang hasil diskusi kami tentang review jurnal sudah selesai nih. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di lain kesempatan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.